Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah. Penyitaan hotel terkait hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari aktivitas perjudian online. Penyitaan Hotel Arus yang bernilai sekitar 200 miliar rupiah ini dilakukan berdasarkan izin dari Pengadilan Negeri Semarang melalui surat penetapan tertanggal 16 Desember 2024. Penyitaan ini dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri setelah proses penyelidikan mendalam bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan lembaga terkait. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Helvi Assegaf menjelaskan, penyitaan dilakukan pihaknya usai menelusuri transaksi keuangan dari pemain hingga bandar judi dari 3 situs, yaitu Javabet, Agen 138, dan Judi Bola. Berdasarkan modusnya, Helvi mengatakan Hotel Arus yang dikelola oleh PT Arta Jaya Putra sempat menerima aliran dana dari seorang berinisial FH pada saat proses pembangunannya. Uang tersebut disalurkan oleh pelaku FH lewat 5 rekening berbeda. Selain itu, FH juga menyerahkan uang secara tunai melalui perantara berinisial GP dan AS dengan total senilai 40,56 miliar rupiah. Uang itulah yang kemudian digunakan untuk melakukan pembangunan Hotel Arus hingga mulai beroperasi pada 2022 kemarin. Aset berupa 1 unit Hotel Arus yang ada di Semarang, Jawa Tengah yang dikelola oleh PT AJB yang berasal dari dana yang ditransfer dari rekening FH melalui 5 rekening serta hasil penarikan tunai dan penyetoran tunai yang dilakukan oleh GP dan AS dengan total senilai 40 miliar 560 juta rupiah. Rekening tersebut diduga dikelola oleh bandar yang terkait dengan platform judi online antara lain Javabet, Agen 138, dan Judi Bola. Untuk ancaman hukuman tindak pidana TPPU, yaitu pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 2010, yaitu ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Untuk ancaman hukuman terhadap perjudian online, yaitu pasal 303 KUHP, ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah. Kendati sudah menyita aset dan memblokir 17 rekening senilai 72 miliar rupiah, penyidik masih belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Para terduga pelaku yang telah disebutkan juga masih berstatus saksi. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, jurnalis NTV melaporkan.